Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Dewia, mahasiswi Universitas Nasional, Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin memenuhi tugas 2 ujian akhir semester, yaitu dengan menjelaskan pelaksanaan program atau berbasis kepada anggaran kinerja APBN dan APBD. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan APBN dan APBD. Kalau APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara yang digunakan oleh pemerintahan pusat atau negara untuk mengatur seluruh pendapatan dan pengeluaran negara secara keseluruhan, baik mencangkup semua sumber daya keuangan yang dikumpulkan oleh pemerintahan pusat, termasuk pajak, pungutan, dan sumber pendapatan lain yang dikelola oleh pemerintahan pusat. Kalau APBD itu yaitu anggaran keuangan yang digunakan oleh pemerintahan daerah, baik itu provinsi, kabupaten atau kota, untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran di tingkat daerah. APBD juga mencakup sumber daya keuangan yang dikumpulkan oleh pemerintahan daerah seperti pajak daerah, retribusi, dan dana perimbangan dari pemerintahan pusat. Proses pengesahannya itu kalau APBN disusun oleh pemerintahan pusat dan harus disahkan oleh lembaga legislatif nasional atau DPR setiap tahunnya. Kalau APBD itu disusun oleh pemerintahan daerah dan harus disahkan oleh lembaga legislatif daerah atau DPRD setiap tahunnya. Terdapat juga asas-asas umum APBN terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran keuangan negara. Yang pertama itu ada asas keterbukaan atau transparansi. Asas ini mengharuskan pemerintahan untuk menyajikan informasi anggaran secara terbuka dan jelas kepada publik. Jadi setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana negara digunakan dan dialokasikan. Yang kedua ada asas kemandirian. Pemerintahan harus mengusahakan pendapatan negara yang mencukupi dan beragam sehingga dapat mencukupi pembiayaan kebutuhan negara tanpa bergantung pada pinjaman atau dana luar negeri, sehingga penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari ketergantungan beresiko tinggi. Habis itu ada asas keseimbangan atau balance. Asas ini menuntut agar pendapatan dan belanja negara harus seimbang. Artinya penerimaan negara harus mencukupi untuk membiayai semua kegiatan dan program yang direncanakan dalam APBN. Juga ada asas efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini mengacu pada cara pemanfaatan dana yang hemat dan tidak boros sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan hasil yang optimal. Pemerintahan juga harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Yang kelima ada asas keadilan dan kemanfaatan. Anggaran harus mengutamakan keadilan dalam mengalokasikan sumber daya dan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang rentan atau kurang mampu, sehingga anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Habis itu ada asas fleksibilitas. Asas ini mengizinkan perubahan anggaran sesuai dengan keadaan dan situasi yang berkembang. Jadi pemerintahan dalam mengalokasikan anggaran untuk menangani perubahan kondisi ekonomi atau bencana alam serta untuk merespon kebutuhan yang mendesak lainnya. Terus juga ada asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Pemerintahan harus bertanggung jawab secara akuntabel atas pengelolaan keuangan negara. Asas ini mewajibkan pemerintahan untuk melaporkan secara terbuka dan jelas mengenai penggunaan dana negara. Karena dari hasil pencapaian program ini nantinya hasil APBN kepada publik dan lembaga yang berwenang. Terdapat juga asas umum pelaksanaan APBD. Jadi bahwa semua pinjaman dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus dikelola
dalam APBD. Terus juga setiap SKPD, sistem kerja perangkat daerah, yang mempunyai tugas pemungut atau penerimaan pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan penerimaan berdasarkan penentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terus juga dana yang telah diterima oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran, kecuali sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Itu baru bisa dapat digunakan. Nah, yang keempat ini adalah penerima SKPD berupa uang dan cek harus disetor oleh rekening kas umum daerah itu paling lambat 1 hari kerja. Jadi pengeluaran tidak dapat terus yang kelima itu adalah pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi tersedianya dana dalam APBD, maka dilakukan terlebih dahulu rancangan perubahan APBD atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran LRA. Yang keenam, setiap SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran atau beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD. Jadi harus sesuai dengan APBD-nya. Sebab dalam pengeluaran belanja daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, saya ingin menjelaskan mengenai proses RAPD dengan rencana kerja dan anggaran RKA, SKPD, dan SAB di APBN dan APBD. Proses RAPD itu proses penyusunan anggaran daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah setiap tahunnya. Proses ini melibatkan sejumlah tahapan termasuk penyusunan RKA atau rencana kerja dan anggaran, SKPD satuan kerja perangkat daerah, SAB satuan administrasi bersubsidi di APBN dan APBD. Kalau penyusunan SKPD, setiap SKPD di pemerintahan daerah bertanggung jawab menyusun RKA sesuai tugas dan fungsinya. Jadi setiap rencana kerja dan anggaran akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 1 tahun anggaran. Dengan ini dapat mencakup rencana kegiatan, target, output, outcome, serta alokasi anggaran yang diperlukan. Terus ada penyusunan RKA SAB. RKA SAB ini adalah bagian dari APBN yang berkaitan dengan penyusunan anggaran untuk menyalurkan subsidi pemerintahan seperti subsidi bahan bakar, minyak, listrik, dan pupuk. RKA SAB melibatkan kementerian lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas program subsidi tertentu. Jadi dengan RKA SAB mencakup alokasi anggaran untuk program subsidi, sasaran penerimaan subsidi, dan mekanisme distribusi subsidi. Maka dari itu proses APBN dapat menyusun setiap tahun untuk menetapkan anggaran negara, mencakup rencana pendapatan dan belanja pemerintahan pusat yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, dan komponen dalam RAPD berkaitan dengan subsidi yang telah diberikan. Kalau proses RAPD itu setiap tahunnya untuk menetapkan anggaran daerah, mencakup rencana pendapatan dan belanja daerah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, sehingga dalam satu komponen dalam RAPBD berkaitan dengan anggaran yang telah setiap SKPD di daerah tersebut. Maka dari itu, tahapan-tahapan yang melibatkan proses koordinasi dan evaluasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat disusun sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, sehingga proses ini juga akan melibatkan partisipasi masyarakat dan keterlibatan legislatif untuk mendapatkan persetujuan atas RAPBN dan RAPD yang telah disusun. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.